Nah, saya selama di sana tidak pernah melihat ada vandalisme atau yang coret-coret. Assalamualaikum guys, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Dan kali ini saya bersama dengan dua orang dari Indonesia. Nah, mungkin teman-teman pasti bingung siapa ini dua orang ini. Nah, mereka ini adalah teman dari Pak Nasir. Kenalnya dari situ ya Mas ya? Ya. Nah, sebelum itu kita tanya namanya siapa? Boleh perkenalkan Mas, namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Dimas. Dimas. Saya asal Mojokerto. Saya berkuliah di Tristar Institute Culinary. Yang waktu itu kebetulan kami magang di Malaysia. Oh, di Malaysia. Di Kuala Lumpur. Bersama dengan teman saya ini. Namanya siapa Mas kalian? Perkenalkan, nama saya Safar. Saya kuliah di Tristar Institute. Ketepan saya kenal itu sama Pak Nasir itu di waktu magang, yaitu di Hotel Melia Kuala Lumpur, Malaysia. Oh, di Kuala Lumpur, Iya. guys. Itu di dekat mana itu, Mas? Depan Berjaya Times Square. Oh, Bukit Bintang ya, berarti? Bukit Bintang. Wah, berarti itu ceritanya, guys. Makanya ini ada kesempatan. Jadi hari ini kita sama Pak Nasir juga di sebuah tempat di Trawas lah. Nah, tempat ini sejuk lah kita bilang ya. Dan ini kita mau tanya nih, mereka ini kan magang ya Mas ya? Magang itu latihan lah, latihan training di Hotel. Malaysia 6 bulan ya? 6 bulan. Itu sebagai apa Mas? Kitchen. Oh, berarti masak ya? Ya, masak-masak tiap hari Di hotel situ? di hotel. Bisa ceritakan nih Mas, kenapa bisa sampai magang training di Malaysia waktu itu? Ya, pertama memang yang pasti dari program kampus ya. Oh, program Memang kampus. kebetulan di kampus kita kan terfokus di kulineri. Nah, kampus kita punya program magang di luar negeri. Contoh seperti yang saya di Malaysia. Ada Oke. kawan saya tuh di Thailand. Oh, di juga Thailand ada ya ada. di Phuket. Heeh. Terus mau buka lagi ada di Jepang, Oh, di Taiwan, di Taiwan. gitu. Tapi emang kebetulan yang program paling murah saat itu ya di Malaysia itu. Ya kita udah realistis aja ya. Ya udah kita akhirnya magang di Malaysia. Oh, dekat juga kan? Iya deket. Terus untuk pengalaman oke lah, sebab untuk hotel di Malaysia kita dapat tamu itu rata-rata juga sama-sama orang asing. Oh, Jadi selain kita belajar budaya dari Malaysia itu, kita juga bisa belajar budaya dari tamu kita sendiri. Oke. Kita juga bisa mengasah bahasa Inggris kita, yang penting itu. Oh, itu ada nggak apa untuk persyaratan untuk magang di Malaysia itu? Tesnya seperti apa? Untuk tes mungkin dari kampus tidak ada, tapi dari company pasti ada. Interview lah. Interview. Pakai bahasa wajar. itu? Pakai apa? bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Ya interviewnya wajar lah, sewajarnya orang-orang mau kerja gitu aja. Mas Dimas sama Mas Safar. Mas Safar ini kan magang di Malaysia ini kan 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Terakhir bulan apa itu? Kita pulang 6 Februari. Oh, berarti Dari dekat, Agustus. guys. Ya, barusan lah. Barusan nih sekarang. Masuk Malaysia bulan apa itu? Agustus, 7 7 Agustus. 7 Agustus ya. Oh, berarti itu saya waktu di Malaysia, Masnya ada di Malaysia ya? Cuma nggak ketemu. belum kenal. Ya, jadi kenalnya itu dari Pak Nasir nih. Jadi akhirnya mereka ternyata orang Mojokerto ya. Iya, Mojokerto. Jadi dekat dengan Surabaya lah, jiran lah. Jiran. Oke, terus oke Mas, selama magang di Malaysia ini kan 6 bulan ya. Di sana itu disediakan tempat tinggal nggak? Bisa diceritakan lah. Untuk fasilitas yang kita dapat itu pertama kita dapat kamar. Kamar. Jadi kalau kebetulan di hotel saya Melia Kuala Lumpur, untuk anak yang training kita dapat kamar di dalam hotel tersebut. Iya. Dapat fasilitas guys di dalam hotelnya. Jadi kita bukan di asrama ya. Bukan di asrama ya. Di luar lah. Apa yang didapat tamu itu juga kami dapat. Woi, Iya. istimewa guys. Selain kamar kita juga dapat fasilitas dari housekeeping. Itu paling nggak tentu ya, paling kadang 1 bulan 2 kali, kadang sekali. Jadi kamar kita dibersihkan. Jadi waktu kita lagi kerja kan kamar kosong otomatis. Iya, iya. Mereka masuk izin bersihkan kamar kita. Jadi balik kerja sudah bersih. Wah. Yang kedua kayak tamu ya. Iya, bener-bener makanya itu. kayak- Ini selain itu fasilitas apa? Dapat makan juga. makan. Makan juga. Makan sehari 4 kali.
Kita ambil di Sehari kantin. guys, sehari 4 kali loh. Sehari 4 kali. Istimewa. Biasanya kalau kita ini standar di Indonesia itu 3 kali lah ya. Iya, iya. Ya kan? Oke. Itu sarapan, makan siang, makan malam, makan tengah malam. Wah, ada makan tengah malam. Tapi makan guys. tengah malam kita nggak pernah ambil, kita tidur kan. Oh iya. Itu makan di hotel ya? Iya, di kantin Selalu staff. kantin staff. Wah, itu makanannya apa, Mas? Wah, ya, makanan yang apa ya? Cukup untuk kami untuk beradaptasi karena Apa makanannya? makanan apa? di sana Apa? banyak dengan rempah, kari-kari Oh, begitu. kari-kari ya. Iya. Ya, Malaysia mesti Iya. banyak kan dari kari-karinya. Terus yang paling kita cari dan kita tunggu-tunggu tidak lain tidak bukan adalah gaji. Oh, gaji. Dapat gaji, guys. Dapat gaji masih. Serius? Serius masih dapat gaji, Mas. Wah, ini sesuatu yang menarik juga. Boleh nggak, Mas? Di-spill lah. Disebutin berapa sih? Saya juga penasaran, guys. Gaji anak training atau anak latihan di sana, magang ya, kita sebut magang kalau di sini. Itu berapa di sana, Mas? Untuk 1 bulan kami dapat 800 ringgit. 800 ringgit. Satu bulan. Iya, kalau rupiah mungkin sekitar 2,6, 2,7 segituan lah, guys. Wah. Itu udah setara UMR kota saya loh itu. Iya, serius. Ini padahal anak magang ya, anak magang Mas. Maksudnya itu bukan ke apa ya, orang yang bekerja profesional. Iya, masih kita iya. masih training, Masih belajar, masih iya, pelatihan. masih belajar. Itu sudah digaji 800 ringgit, guys. Wow, itu 800 ringgit itu termasuk Mas makan bukan ya? Lain. Jadi udah kita juga dapat makan, juga dapat gaji. berarti Bersih. 800 ringgit itu bersih. Iya, guys. bersih. Nggak ada kepotong-kepotong. Gak ada kata-kata. Nggak ada. Terus kita juga dikasih kesempatan untuk part time juga di sana. Oh. Kayak misal saya kan Oke. mungkin lagi libur, tapi ternyata ada info ini kita lagi butuh anak lagi, mau nggak? Wah, ada tambahan lagi. Ada lagi. Wah, Pak. Kalau itu hukumnya sunnah lah. Wah, ibaratnya. ya. Boleh iya, boleh enggak. Tapi Boleh kalau saya ambil saja. Iyalah. Berapa kalau part time itu? 1 jamnya 12 ringgit. Kita normal bekerja 8 jam. Wah, ini istimewa. Istimewa. Iya. Karena selama 6 bulan, ya kan? Masnya ini ada nggak culture shock pertama kali tiba di Malaysia itu apa? Apa ya? Mungkin kalau culture shock, mungkin ini hanya dirasakan sama anak kabupaten kayak kita ini kan dari Mojokerto ya. Oh iya. Apalagi kita dari Mojokerto langsung ke Kota Kuala Lumpur, besar, ya. kota besar Luar itu. negeri juga ya kan? Wah, itu gila itu. Kendaraan umumnya semua memadai, Oh, oke. murah, semua saling terhubung kendaraan umum. Oh, Itu yang paling penting sih. pengangkutan awam, guys, transportasi. Transportasi. Oke. Karena kita kan di negara orang kan nggak mungkin bawa kendaraan juga kan. iya. Jadi kita kemana-mana itu gampang lah, Iya, kemana-mana iya, itu. iya. Itu yang pertama. Mungkin Itu yang kedua, culture shock ya? Iya, culture shocknya. Mungkin yang kedua karena makanan itu ya, tapi Culture shock juga, ya, tapi makanan. kita masih gampang adaptasi, karena oke. mungkin beberapa makanan Indonesia juga kayak kan rempah kan. Itu jadi kita masih bisa lah gitu. Masih. Iya. Kalau culture shocknya sih ya sama aja, tapi saya suka jalan-jalan lah. Oh. Suka jalan-jalan, semua itu terhubung. Saya jalan-jalan ke Putrajaya, Batu Care, semua itu saya hafal lah. Pokoknya LRT, MRT, monorail. Hafal ya. Selama 6 bulan. Soalnya kita cari yang murah pasti oke lah. Kalau yang mahal jangan dulu lah. Mantap. Transportasinya memang Iya, best ya. maju. Best madai. ya. Harus kita akui, Benar. harus kita tiru Alhamdulillah. itu. Alhamdulillah. Iya. Akui loh guys sama Iya. anak-anak muda Indonesia ini. Ya itu mengakui dulu ya, Mengakui kan? dulu Karena lah. kita tahu bahwa di sana memang wah. Iya, gila. itu. Karena saya bisa bilang gini ya, karena saya selama di Malaysia juga pakai transportasi umum. Kayak masnya ini, malah masnya ini lebih hafal kan. Saya aja tanya masnya udah hafal nih untuk rute-rutenya MRT. Ini memang hafal ini ya. Oke. Sekarang makanan apa yang sudah banyak dicoba selama di sana? Makanan Malaysia. Menurut Mas ini sesuatu yang baru. Kalau menurut saya yang sesuatu yang baru itu laksa, Laksa. terutama laksa Pineng yang tadi. Oh, laksa utara. Saya guys. ya laksa utara. Wah. Kalau mungkin kalau yang umum semua orang tahu kan nasi lemak kan. Nasi lemak ya. Tapi kalau nasi lemak di sini masih sama-sama dikit dengan nasi uduk. ya, Jadi itu menurut saya baru, cuman oke lah, nggak yang oke. sebegitu sekalian. Ya yang baru banget di hidup saya itu laksa Pineng. laksa. Menurut Mas gimana untuk laksa? Itu apa ya rasanya? Oke lah, sedap lah dia. Sedap. Oke. Dia pakai
mie semacam kayak tepung beras kenyal-kenyal gitu kan. Terus minyak putih gitu. Minyak putih. Terus kuahnya segar. Wah. Ada kalau di sini tuh apa? Kecombrang ya, daun kecombrangnya itu. Ini Itu. kalau di sana orang Malaysia bilang daun kesum. Bukan. Bunga kantan. Bunga kantan. Sama biasanya ada daun kesum juga. Itu yang buat best lah. Terus Itu. yang buat best lagi tuh di kuahnya ada campuran ikan tenggiri. Jadi ikannya kita rebus, kita hancurkan, kita satukan dengan kuahnya itu. Jadi makin kental, makin gurih lagi. Itu masnya nyobain buat sendiri atau pernah cobain di rumah? Kebetulan itu sih makan siangnya hotel itu. Berarti ini selama masnya ini juga kan ini kan tukang masak lah. Tukang masak, iya. Kasarnya tukang apa yang membuat masakan. Selama di hotel situ diajarin masakan Malaysia enggak? Oh iya pasti diajarin. Ya? Iya pasti. Apa sering yang Mas dapat pelajaran mencoba makanan Malaysia itu? Oh itu banyak kali sih itu. Banyak ya? Karena di hotel sendiri tuh ada dapur yang namanya Malay Kitchen. Jadi dapur di situ khusus produksi makanan-makanan lokal Malaysia, Mas. Wah. Salah satu contohnya kayak laksa Pinang tadi, laksa Johor. Terus beda-beda ada, ya? iya beda-beda. Ada apa lagi ya? Banyak ya? Banyak ya? Masakan ayam masak merah, ayam masak madu, itu banyak-banyak. Berarti ini dapat pengalaman lah, pengalaman apa ya? Cara membuat makanan Malaysia, guys. Wah, ini suatu pengalaman yang berharga bagi saya juga ya. Apalagi saya juga suka dengan makanan Malaysia. Kadang saya buat sendiri di rumah. Saya perlu belajar ya sama mereka, guys. Karena mereka langsung dapat ilmunya langsung dari Malaysia. Wah, keren lah. Makanan yang paling disukai selama di Malaysia dari Masnya dulu ini. Paling disukai makanan Malaysia, paling disukai apa di sana? Kalau saya ada dua. Ada dua. Wah, yang paling saya suka yang pertama itu kembali lagi laksa Pinang. Itu favorit sekali itu. Favorit. Kayaknya di sini susah, Mas. Iya susah. Memang susah. Di Surabaya pun susah cari. Iya, yang pertama, yang kedua. Yang kedua itu saya suka itu, Masnya tahu nasi kawin? Oh, nasi kawin hari-hari itu. Saya tengok tapi tak sempat coba. Nasi kawin, saya masa itu coba lauk yang ayam madu. Ayam madu campur dengan kan dia ada acarnya itu. Terus makan jadi satu. Oh itu enak. Sedap kali. Waduh. Nanti boleh coba. Siap. Saya kalau ke Malaysia saya sempatin lah. Karena banyak makanan Malaysia yang belum saya coba juga. Karena banyak juga sih. Untuk Masnya, kalau yang makanan paling disukai selama di Malaysia? Kalau saya itu masakan pertama pasti laksa lah. Oke. Yang kedua itu nasi lemak. Yang ketiga itu nasi kandar. Tapi kalau yang paling saya suka itu restoran Hamzah. Hamzah dekat samping Hotel JW Marriott. Bukit Bintang. Pavilion. Dekat situ lah. Oke lah, dekat the best. Dan saya suka di Hamzah itu roti nannya juga. Sini tak ada juga, aduh saya suka itu. Oh ya, ini kan sudah 6 bulan ya. Karena nih anak magang lah, maksudnya teman-teman ini kan magang dia, bukan bekerja yang kayak TKI dia. Pasti kan membawa suatu kesan. Menurut Mas ini kan barusan balik kan ini. Apa kesan selama tinggal di Malaysia itu? Pertama mungkin saya bahas di orang-orangnya dulu ya. Orang-orangnya. Terkhusus orang yang memang saya kenal di sana saja, bukan general. General. Pertama kami kan pasti kami dekat dengan chef-chef kami di sana. Kebetulan saya dari waktu masih SMK itu udah ambil jurusan tata boga kan. Waktu saya SMK itu saya juga sering part time di hotel-hotel lain, di catering. Tidak pernah saya temukan tim yang seperti ini. Serius, Mas. Bisa diceritakan apa? Kalau di tim-tim yang lain yang pernah saya coba kerja di sana itu masih ada semacam batasan. Kayak ini staff pekerja, ini kamu anak training kayak gitu. Kalau waktu saya di sana di Malaysia, itu dekat saya, dekat banget. Ada batasan berarti? Nggak ada. Tapi tetap kami sebagai anak training kami tetap menghormati mereka. Betul itu. Itu pelajaran paling penting. Kami pulang kerja diajak main bowling, karaoke. Deket ya? Iya, deket. Mereka tuh bisa apa ya, langsung humble gitu. Iya, humble sama kan. anak magang. Yang kedua mungkin ya juga budaya kedisiplinan juga kan. Disiplin di Malaysia. Di Malaysia mereka juga ya tertib lah. Tertib ya. Di kendaraan umum pun juga
mereka membiasakan utamakan orang yang keluar dulu, baru kamu boleh masuk. Gitu. Kalau saya yang pertama ya, saya ini anak desa, pasti kalau sana itu masalah kedisiplinan nomor 1 lah pasti. Yang kedua itu orangnya ramah-ramah semua lah. Kalau saya orang pemerintahan lah saya ya, ini sama lah kayak Mas Dimas, tidak ada batasan, semua friendly, oke. Macam keluarga lah. Oke, keren. Dan yang ketiga public transport juga saya suka lah, macam itulah. Kalau traveling kemanapun pakai MRT aja lah, Bu. Mudah semua. Kita anak desa soalnya. Cari yang murah. Oke, Mas. Ada nggak mungkin sesuatu yang tertinggal ya, sesuatu positif yang dari Malaysia Mas bawa di Indonesia ini, dan Mas bisa merasa, oh ini harus saya tiru nih, ini harus saya terapkan dalam hidup saya, apa? Mungkin ada nggak? Ada nggak? Pasti ada sih. Ada ya. Ya mungkin yang bisa saya tanamkan waktu saya di Malaysia untuk kesini, kalau saya lihat di sana fasilitas umum itu terjaga. Terjaga ya. Ya, ini yang saya lihat ya ini. Berarti Itu benar-benar dijaga ya, semuanya ya. Ya, saya selama di sana tidak pernah melihat ada vandalisme atau yang coret-coret itu. Saya kok baru nyadar ya. Selama itu. saya di Malaysia juga tak pernah tengok vandalisme. Ya. Itu. Wah, iya ya, di stasiun itu tak ada yang coret-coret. Terus di sana memang kebetulan juga banyak pejalan kaki. Jadi fasilitas umum untuk pejalan kaki pun terjaga. Terjaga ya. Semacam trotoar, terus jembatan-jembatan penyeberangan rapi bersih gitu ya. Ada dan tidak dipakai untuk, kalau di sini kan kayak jualan atau apa gitu. Benar-benar disiplin. Jadi kita jalan di sana tuh nyaman dan aman ya pasti aman, itu. Ya, betul. Oke. Mungkin Masnya ada nggak? Kalau saya ya, kenang-kenangan apa yang bisa kita terapkan di Indonesia itu, yang pertama itu jangan membuang sampah lah. Kalau kotanya itu sangat bersih sekali kalau sana itu. Yang kedua itu masalah public transport. Kalau public transport kalau di Malaysia itu kita dahulukan yang pakai kursi roda lah, yang tua-tua dulu lah. Yang ketiga itu kerjanya itu tepat waktu lah, disiplin lah pokoknya. Ada nggak satu keinginan lah, suatu saat Mas pengen kembali ke Malaysia untuk traveling atau bagaimana? Ada nggak dari Masnya ini? Kalau saya pribadi pasti ada lah. Insya Allah saya akan kembali ke sana sebagai turis nanti. Sebagai turis. Rindu ya? Rindu ya? Rindu. Apalagi saya juga 6 bulan hidup saya kan juga di sana kan. Ya secara nggak langsung saya di sana juga cari uang, cari ilmu gitu. Betul. Tapi mungkin kalau ke sana saya nggak ke Kuala Lumpur. Tapi kalau saya di sana kan waktu sebelum saya kembali ke Indonesia ada libur 7 hari. Banyak tanya gini, kamu nggak pergi ke Pinang gitu. Jadi saya penasaran, ada apa di Pinang itu? Itulah. Kita doakan guys. Jadi Masnya ini juga bisa ke Pinang suatu saat nanti, bisa merasakan mungkin makanannya ya, terutama itu Pinang itu. Iya itu langsung di Pinangnya. Langsung di Pinangnya. Bagaimana itu ya? Penasaran kan? Saya juga penasaran. Nasi kandar langsung coba di Pulau Pinang. Seperti apa itu? Kalau dari Masnya, ada nggak rindu suatu saat ke sana lagi? Kalau masalah rindu sih oke aja sih Mas. Rindu kalau sana kita pasti jalan-jalan lah. Jalan di Kuala Lumpur aja, ke Melaka lah, ke Genting, ke Pulau Pinang lah, ke mana lah, banyak. Soalnya saya tipe orang yang suka jalan-jalan juga. Dan suka traveling ya? Traveling juga. Kalau bisa ya sendiri lah biar merasakan gitu. Betul. Apalagi masakannya juga, aduh, saya rindu juga lah. Masakannya. Dan yang kedua itu apa ya? Kalau ada panggilan untuk staff atau apa semua, doakan saja lah. Kalau saya dipanggil ya siap-siap aja. Oke. Itu aja sih. Mungkin bisa saya tambahkan. Ini Masnya memang suka dengan transportasi ya di sana. Pengangkutan awam di sana. Kalau saya sendiri Mas, saya itu rindu dengan suara LRT yang bunyinya gini. Tuh habis itu kalau mau berhenti next station. Next station. Itu bikin rindu guys. Kita sebagai pelancong ya. MRT Kelaluan Kajang, next station. Bukit Bintang. Betul. Itu bukan buat rindu. Ya. Bagi kita ini itu sesuatu yang membuat rindu lah lagi. Kesana lagi. Karena ya memang kita
bicara kenyataannya, di sini memang belum ada ya Mas ya, transportasi seperti itu ya. Semoga kita doakan lah. Ya setidaknya paling dekat ini Surabaya lah, mungkin Masnya bisa Surabaya. Coba di, kan Mojokerto Surabaya dekat guys. Saya cerita sedikit, saya dulu pernah training sebagai kayak Masnya ini, cuma saya ini housekeeping dulu. Saya juga backgroundnya hotel guys, jadi dulu itu magang pun tak dapat gaji, tapi kalau di Malaysia ternyata sangat diperhatikan banget. Iya. Bahkan anak lokal sekolah dari Malaysia pun yang magang juga dapat Mas. Wow. Bukan karena kita dari luar negeri, bukan, tapi mereka pun juga dapat. Dapat ya? Iya dapat. Wah, ini keren ya. Bedanya mereka nggak dapat kamar gitu aja. Kan dekat rumahnya. Iya. Ada nggak pengalaman yang nggak menyenangkan selama tinggal di Malaysia 6 bulan itu? Tidak menyenangkan. Saya ingat dulu ya. Mungkin dari Masnya dulu. Kalau masalah tidak menyenangkan itu 0% sih, nggak ada sih. Semuanya friendly aja sih. Semua macam keluarga lah sana. Langsung dekat gitu ya? Dekat aja. Langsung cepet dekatnya. Cepat dekat. Cepet akrab ya? Satset lah. So far nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke guys, itu dia interview sama kedua orang-orang Indonesia ini yang magang di Malaysia dan dapat ilmu, dapat sesuatu yang baru, terutama dari budaya orang Melayu, orang Malaysia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sempetin video belusukan kuliner kali ini bersama Mas Dimas sama Mas Safar. Assalamualaikum, bye-bye.